Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Susan Kurniasari dengan nomor NPM 20144600219 dari kelas A620. Selanjutnya, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Seni Tari dan Drama tentang Tari Merak, analisis komposisi seni tari dan drama SD, analisis komposisi seni tari dan drama SD 2. Baiklah. Di sini dosen pengampu kami yaitu Ibu Putri Rahmawati SPD MSN. Yang pertama, Tari Merak. Tari Merak merupakan salah satu contoh tari kreasi daerah yang berasal dari daerah Bandung, Provinsi Jawa Barat yang mulai dikenal luas. Tari Merak mengekspresikan keindahan burung merak jantan dipentaskan oleh C.C. Soemantri pada tahun 1955 saat acara Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Karena terinspirasi dari burung merak, maka kostum yang digunakan desainnya dibuat menyerupai burung merak yang bisa kita lihat. Terdapat bulu burung yang indah. Pada gerakannya juga menggambarkan keindahan dan tingkah laku burung merak jantan dalam menarik perhatian. Nah, burung merak ini sendiri adalah binatang yang ukuran tubuhnya sebesar ayam, memiliki bulu seperti mahkota di kepalanya dan bulu di tubuhnya halus. Dalam kehidupannya, burung merak selalu mengembangkan bulu ekornya untuk memikat burung merak wanita. Dalam pencarian tari merak terlihat dari pakaian penari yang dikenakan memiliki motif seperti burung merak, baik itu di kain, baju, warna, sepasang sayap, serta mahkota yang dikenakan jelas menggambarkan keindahan burung merak. Biasanya, tari merak ditarikan 3 orang penari dan bahkan bisa lebih dari mereka, menggambarkan mereka betina dan merak jantan. Selanjutnya, gerakan tari merak. Gerakan tari merak ini termasuk dalam gerakan tari ceria yang ditarikan secara beramai-ramai dan berpasangan. Nah, jenis-jenis gerak dasar tari merak yang pertama ada Galier. Penari melakukan gerakan memutar kepala ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Yang kedua ada Gilek. Penari menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya ada Ukel. Gerakan tangan tari merak secara luas sesuai irama iringan musik. Yang keempat ada Selut. Gerakan tangan kiri dan kanan secara bersamaan ke arah depan dan ke atas. Selanjutnya tepak bahu. Penari menepuk bahu atau pundak dengan salah satu tangannya dengan posisi silang dalam 2 putaran tangan. Yang selanjutnya ada Cepang. Gerakan penari merak pada saat menekuk salah satu tangan. Selanjutnya ada Nyawang, gerakan isyarat tangan yang menunjuk ke penonton bahwa penari sedang melihat jauh ke depan. Selanjutnya ada Lontang kanan atau kiri, gerakan tangan penari yang bergantian. Selanjutnya ada Duduk deku, penari duduk bersila. Dan selanjutnya ada Seser, gerakan penari menggeser ke kiri dan ke kanan. Dan terakhir ada Sirik, gerakan menggabungkan kedua kakinya secara bersamaan. Adapun pola lantai pada tari merak yaitu pertama pola lantai diagonal. Penari merak berbaris dan membentuk garis yang menyudut ke kanan maupun ke kiri. Yang selanjutnya pola lantai horizontal. Pada penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Yang ketiga ada pola lantai vertikal. Penari berbaris membentuk garis lurus ke depan dan ke belakang. Dan yang terakhir pola lantai melingkar. Barisan penari membentuk garis melingkar. Nah, untuk unsur tari merak ini sendiri ada Wirupa. Wirupa adalah rupa atau wujud para penari yang mengenakan kostum yang berwarna-warni. Kemudian dilengkapi dengan selendang yang terikat pada pinggang penari dan warnanya senada dengan kostum yang dikenakan. Ketika selendang kepakan atau dimekarkan akan terlihat seperti sayap dari burung merak, serta terdapat mahkota dengan hiasan replika kepala burung merak yang menghias bagian atas penari. Yang kedua ada Wirasa. Wirasa merupakan perasaan yang diekspresikan melalui gerakan serta raut wajah penari. Gerakan yang ditampilkan menggambarkan keagungan
kelincahan, serta keindahan burung merak jantan yang berusaha memikat hati merak wanita. Selanjutnya ada wirama. Wirama merupakan tempo atau ritme serta beberapa lama gerakan tarian sesuai keselarasan serta ketepatan dalam menyesuaikan irama. Penari bagaikan burung merak yang lincah diiringi suara alunan musik gamelan Sunda. Dan yang terakhir ada wiraga. Wiraga merupakan raga atau tubuh mulai dari kepala sampai kaki dan menjadi pokok dalam sebuah tarian. Sedangkan ciri khas dari tari merak ini adalah dengan merentangkan selendang dan menggerakkan kepala seperti layaknya burung merak yang membentangkan sayap serta menggerakkan kepalanya. Selanjutnya, properti yang digunakan dalam tari merak. Yang pertama ada siger atau mahkota, kedua garuda mungkur, ketiga sesuping, keempat apok, kelima baju atas, keenam sayap, ketujuh sabuk, kedelapan sampur, kesembilan kilat bahu, 10 gelang, dan 11 rok. Karakteristik tari anak sekolah dasar. Karakteristik tari anak sekolah dasar merupakan ciri-ciri khusus tari untuk anak SD sesuai dengan kemampuan dasar dan kebutuhan anak usia sekolah dasar 6-13 tahun dari sisi intelektual, emosional, sosial, fisikal, perseptual, estetik, dan kreatif. Terdapat 4 kategori berdasarkan penekanannya dapat dilakukan sesuai dengan tingkatan usia sebagai berikut. Yang pertama, anak usia 5-7 tahun lebih banyak belajar gerakan kreatif dibandingkan belajar tari secara terstruktur. Keterampilan ritmik dan membuat tari secara individual memiliki porsi yang seimbang atau sama. Yang kedua, anak berusia 8-10 tahun, keterampilan ritmik dan belajar terstruktur harus memiliki porsi yang sama. Belajar gerak kreatif dan membuat tari secara individual memiliki porsi yang sama. Dan yang ketiga, anak usia 11-13 tahun, belajar tari terstruktur memiliki porsi lebih besar dibanding belajar gerak tari kreatif, serta belajar keterampilan ritmik porsinya lebih sedikit dibandingkan membuat tari secara individual. Karakteristik gerak anak pada umumnya, mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan bergerak seperti yang pertama menirukan, yang kedua memanipulasi, yang ketiga keseksamaan, yang keempat artikulasi atau articulation, yang kelima naturalisasi. Nah, karakteristik anak kelas tinggi ini sedikit berbeda dengan karakteristik anak kelas rendah. Karakteristik anak kelas tinggi yang pertama yaitu tema. Pada umumnya anak SD kelas tinggi mulai memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial atau cerita tentang lingkungan sosial. Hal seperti itulah dapat dijadikan sebagai tema. Yang kedua, bentuk gerak. Anak SD kelas tinggi sudah memiliki keberanian dan kemampuan mengekspresikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan menjadi bentuk gerak tari. Anak sudah memiliki keterampilan melakukan gerakan yang cukup tinggi kualitasnya. Yang ketiga, bentuk iringan. Nah, bentuk iringan ini untuk anak kelas tinggi, paling tidak anak sudah mempunyai kepekaan irama pada musik pengiringnya. Dan yang terakhir, jenis tari. Jenis tari pada anak kelas tinggi antara lain yang pertama, jenis tari yang menggambarkan 34 kepahlawanan tari satria, eka prawira, dan lain-lain. Kedua, jenis tari yang menggambarkan kehidupan sosial tari tani, tari perang, dan lain-lainnya. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang tari merak, analisis seni tari dan drama SD 1, analisis seni tari dan drama SD 2, dan karakteristik seni tari untuk anak SD. Maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.